Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat sehat PKU Jogja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Dr. Dwi Temelia. Saya akan memoderatori podcast kesehatan kali ini dalam rangka memperingati Hari Lepra Sedunia yang biasanya diperingati setiap akhir Januari. Maka kali ini kita mendatangkan pembicara kita yang sangat istimewa. Kali ini ada Dr. Nafiah Cusniati, SPDVE, MSc, dokter spesialis kulit dan kelamin di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Halo Dr. Nafiah, apa kabar dok? Halo Mbak Dita, selamat siang. Selamat siang dok, sehat dok? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sama-sama Kita dok. akan membahas hal yang agak serius. Iya, tentang lepra atau biasa dikenal dengan kusta ya dok? Ya. Iya. Untuk kali ini tema yang diangkat adalah leprosy is curable, the real challenge is stigma. Jadi inti dari pembahasan itu adalah lepra itu bisa disembuhkan ya dok? Bisa, ya. Insya Allah. Tapi tantangan terbesarnya justru pada stigma yang ada di masyarakat. Seperti itu ya dok? Benar sekali. Oke dok, untuk memulai podcast kali ini mungkin kita buka dengan apa itu lepra atau kusta ya dok, mungkin yang bisa dipahami oleh teman-teman sobat sehat PKU sekali semuanya. Ya. Terima kasih Bu Dita. Penyakit lepra atau kusta itu infeksi bakteri. Jadi kaitannya dengan penyebab penyakit ini, stigma yang umumnya beredar di masyarakat itu kan satu, penyakit kutukan, kemudian yang kedua nggak bisa sembuh, kemudian yang ketiga menular sekali, kemudian mengerikan. Itu yang membuat penderita kusta ini cenderung akan disisihkan, bahkan bisa dikucilkan kalau gejala penyakitnya ini masuk yang parah, yang sampai jarinya putus, kemudian alisnya hilang, itu kan mengerikan sekali gitu ya. Nah itu yang membuat stigma itu agak susah untuk dihilangkan. Iya, jadi sebenarnya lepra ini berarti adalah bukan kutukan ya dok, jadi infeksi gitu ya dok. Ya. Karena orang-orang juga mengenalnya kalau kena kusta ya orang ini kena kutuk gitu. Nah ini sebenarnya penyebabnya apa ya dok kalau untuk lepra ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau bahas kutukannya ya, kutukan itu seakan-akan kita dihukum gitu ya. Padahal kalau dari sisi keislaman kita, Tuhan kita kan sayang ya sama umatnya gitu. Nah, jadi bukan kutukan. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Mycobacterium lepra ya dok. Jadi bakteri sama seperti bisul itu juga disebabkan oleh bakteri seperti TBC yang sama-sama Mycobacterium, tapi ini lepra. Jadi bakterinya itu ada di sekitar kita, kemudian masuk ke, ini udah cerita nih ya, udah cerita jalannya sakit nih. Jadi bakterinya masuk ke melalui droplet udara, kemudian ke saluran selaput lendir saluran pernafasan kita. Kemudian dia diproses oleh sistem imun, daya tahan pertahanan tubuh kita. Kemudian dia kuman ini memiliki kesukaan hidup. Jadi dia bisa hidup di mana saja gitu ya. Nah, dia bisanya hidup di sel-sel saraf. Jadi dia dari masuk ke saluran nafas, dia kemudian setelah proses itu dia akan lari ke serabut saraf yang terdekat, kemudian habis itu bisa ke saluran nafas ke bagian atas ya, nggak bisa sampai ke paru-paru, kemudian bisa ke mata, dikirim ke mata dan dia bisa berkembang di sana, kemudian bisa sampai ke beberapa tubuh yang lain seperti ginjal pada yang sudah lanjut, kemudian ke testis bisa. Lalu efeknya adalah pada saat dia menempel atau bisa menaut ke saraf, itu yang akan terpengaruh adalah serabut sensori, sehingga pasiennya akan
mengalami rasa kebas atau mati rasa. Itu yang menjadi gejala utama dari penyakit ini. Jadi kalau yang kena serabut sensori, gejalanya mati rasa. Kalau yang kena serabut motorik, gejalanya gangguan gerak. Jadi nanti ada jari yang kiting, kemudian kaki yang drop foot itu karena serabut motoriknya yang kena. Kemudian saraf itu kan selain sensorik, motorik, lalu otonom ya, dia mengatur tentang berkeringat, sehingga saraf yang ditempeli oleh si kuman tadi akan terganggu dalam produksi keringatnya. Akibatnya daerah yang dialiri oleh si saraf tadi, di situ kulitnya tidak bisa berkeringat, jadi kering. Ciri jadi khasnya. Jadi ciri khas terkenanya saraf itu akan manifestasi menjadi kebas, mati rasa, kemudian gerakannya terganggu, lalu gangguan berkeringat. Ya, itu tiga itu yang bisa menandai rusaknya serabut saraf. Kemudian untuk mengenalinya, terutama untuk yang petugas kesehatan ini ya. Jadi untuk kusta ini mempunyai 3 tanda kardinal, 3 tanda utama untuk mengarahkan apakah seorang pasien itu sakit kusta atau bukan. Ya. Yang pertama adalah adanya bentukan di kulit. Jadi ada bercak putih kah, ada bercak merah kah, ada benjolan merah kah di kulit. Kemudian yang kedua mati rasa. Ya. Kalau sudah ada 2, selanjutnya harus dilacak. Kalau pokoknya ada mati rasa aja. Mati rasa itu berarti saraf sejauh ini yang infeksi bakteri yang jalannya ke saraf itu kusta. Jadi begitu ada mati rasa kita harus berpikir bahwa ini kusta. Kita harus berusaha menemukan. Jadi yang pertama tadi ada bentukan di kulitnya, kemudian ada mati rasanya, lalu kita berusaha menemukan bakterinya dari selaput lendir yang ada di hidung, kemudian dari kulit yang ada merahnya atau putihnya itu. Nah, kemudian diperiksa di mikroskop, ditemukan adanya Mycobacterium lepra dalam bentuk bakteri tahan asam. Jadi nanti ada tiga kriteria ini atau tiga syarat ya untuk memenuhi data untuk menegakkan diagnosis lepra. Kalau sudah ketemu ini sudah tegap diagnosis lepranya ya, diagnosisnya lepra. Oke, tadi dokter Nafiah sempat bilang bahwa penularannya dari selaput lendir ya dok. Ya. Berarti kalau kita ngobrol seperti ini, lepranya bisa menular atau bagaimana dok? Ya, lepra ini menular, tetapi dia susah untuk manifest jadi sakit. Ya. Jadi dia perlu syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Daya tahan tubuh pasiennya. Daya tahan tubuh pasiennya harus dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Kemudian ada semacam genetik yang membuat seseorang itu gampang sekali menerima bakterinya. Bakterinya ini bisa menempel gampang ke mukosa selaput lendir di pernafasan itu kayak ada bakatnya gitu. Pada orang-orang khusus. Iya, pada orang-orang tertentu ya. Jadi nanti tidak seluruhnya kemudian sakit, tidak. Kemudian yang membuat susah lagi ini perlu waktu lama. Berarti harus interaksi yang intens untuk terjadi penularan gitu ya dok? Harus intens, harus dekat sekali, kemudian karena waktu nempelnya itu lama, bisa 3 bulan sampai 10 tahun. Jadi pasien yang sakit, kemudian orang-orang di sekitarnya itu belum tentu akan terkena ya. Tahu-tahu nanti pas 10 tahun dengan gejala tadi ada bercak merah, ada ngedibel atau kebas atau mati rasa, kemudian ada pembesaran saraf, ada kayak kabel di tempat-tempat tertentu. Jadi di siku yang paling sering di siku, lalu di sini itu ada kayak kawat gitu, keras. Teraba. Iya, teraba. Ya, dok.
Oh, beda sama kalau kita di Islam medis mengenalnya pembesaran limfonodi itu beda ya dok? Oh beda, ini serabut saraf, jadi kayak kawat gitu. Kalau disuruh noleh gini, ini di sini ada kabel yang kenceng gitu. Oh iya. Itu salah satu penanda pembesaran saraf. Oke. Jadi lepra itu tandanya itu khas ya dok, dan dan untuk penularannya juga cukup sulit ya dok. Iya, harus kontak erat dan lama. Kontak erat dan lama, dan itu masa inkubasinya juga cukup lama ya dok, 3 Iya, bulan betul. sampai dengan 10 tahun gitu ya dok. Iya. Berarti tadi ciri-cirinya itu bercaknya bisa merah atau bisa putih, seperti iya, itu ya dok. iya. Nah ini kan bercak merah atau putih, kadang Iya. orang bercak putih itu saya panuan apa lepra Iya, betul, gitu ya dok. betul. Jadi lepra ini istilahnya di dalam ilmu dermatologi itu namanya the great imitator. Jadi dia bisa menyerupai seluruh penyakit. Jadi dia bisa mirip panu, bisa mirip kadas, kurap, vitiligo bisa, lalu bisa mirip dengan psoriasis, bisa mirip dengan pityriasis roseas. Banyak macam penyakit yang bisa sama, sehingga kita harus memenuhi tadi tiga kriteria untuk menegakkan. Setidaknya temukan bahwa itu mati rasa. Jadi kalau ada pasien, ada orang yang mengeluh, wah ada bercak putih-putih nih, tanya gatal tidak gitu. Kalau tidak gatal harus ditanya lagi, mati rasa tidak gitu. Iya. Gitu. Jadi mati rasa ini penting untuk memastikan kepada pasien. Oke, iya. Kata kuncinya ada wujud kelainan kulit yang berbeda dan mati rasa ya dok. Betul. Serta ada gangguan dari produksi keringat tadi gitu ya dok. Ya. Oke. Kemudian untuk penularannya juga cukup sulit ya teman-teman semua. Jadi sebenarnya masih bisa menular tapi sulit ya dok. Untuk pemeriksaan khusus mungkin dok, ada nggak ya dok? Misalnya kan kalau kita nih curiga pasien ini lepra kah atau apa? Kalau misalnya di kulit, apa ada pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan ya dok untuk kusta ini dok? Iya, jadi satu orangnya, pasiennya harus memenuhi syarat tadi. Syaratnya ada bercaknya, ada mati rasanya. Kemudian harus dibuktikan kumannya. Cara menemukan kumannya yang paling gampang ya diambil sedikit cairan kulitnya, sedikit dilukai, sedikit dilukai, lalu diambil cairan di dalam kulitnya itu, kemudian dites ke laboratorium untuk tahu ada Mycobacterium lepra atau tidak. Itu yang paling mudah dijangkau, paling murah biayanya itu dilakukan. Kalau yang lain-lain serologi yang tadi untuk mengetahui apakah seseorang itu punya predisposisi genetik, itu harus melalui pemeriksaan yang lebih advance ya, tidak di setiap pelayanan ada. Ada gitu ya dok. Oke, kalau untuk misalnya sudah tegak nih dok diagnosa lepra, kemudian untuk kan stigma di masyarakat ini kan dulu penyakit ini tidak bisa disembuhkan, kutukan. Untuk sekarang sudah ada obatnya ya dok untuk lepra ini. Ya, jadi gimana, dok? Saat tadi kita melakukan pemeriksaan laboratorium, menemukan bakterinya, kalau itu ditemukan artinya masuk ke kategori multibasiler. Oh iya. Jadi kalau nggak ketemu namanya paucibasiler, jadi nggak ada bakterinya. Itu menentukan jangka waktu pengobatannya, apakah mau 9 bulan atau maukah 1 tahun. Itu pemerintah sudah mempunyai program untuk penanganan kusta ini. Salah satunya adalah menyediakan obat-obat yang diperlukan oleh penderita kusta dan disediakan di puskesmas. Jadi kalaupun pasiennya itu datang ke rumah sakit, kalau rumah sakitnya tidak banyak menangani pasien kusta, maka rumah sakit akan merujuk ke puskesmas terdekat. Oke, ini unik ya dok. Rumah sakit merujuk ke puskesmas. Iya, karena obatnya tersedianya di puskesmas. Ya, karena lepra ini akan banyak ditemukan pada daerah yang endemik, artinya populasi Mycobacterium di situ banyak. Sehingga penderitanya juga kemungkinan banyak, maka rumah sakit yang banyak menangani lepra pasti akan diberikan obat. Tetapi kalau yang tidak dan sebagian besar kita tidak daerah endemik, maka
hanya disediakan di fasilitas pertama. Oke. Tapi yang jelas lepra ini ada obatnya ya dok, Ada. kalau untuk lepra. Jadi teman-teman Sobat Sehat PKU semua berarti tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya memang menemukan teman atau pasien atau orang-orang terdekat yang dicurigai mengenai lepra, maka itu ada obatnya dan itu tercover oleh pemerintah secara full ya dok? Full, Iya. berarti aman untuk itu. Nah, saya juga pernah membaca ya dok bahwa lepra ini ketika sudah minum obat, pasiennya itu apakah benar sudah tidak menularkan lepra lagi ya dok? Betul. Jadi 1 bulan setelah pengobatan itu sudah tidak menularkan, bakterinya sudah bisa dilihat di mikroskopnya, dia sudah banyak yang hancur. Kalau yang bakteri itu kan ada yang utuh, ada yang hancur. Kalau dia sudah hancur sudah nggak bisa menularkan dan itu tercapai pada 1 bulan pertama dari pengobatan, namanya obatnya itu multi drug treatment miliknya WHO. Jadi MDT untuk lepra dari WHO itu 1 bulan sudah bisa menghentikan penularannya. Oke, berarti pasien-pasien ini setelah pengobatan 1 bulan sudah bebas untuk aktivitas seperti biasa ya dok? Nggak masalah sebenarnya mau 1 hari pengobatan di aktivitas bebas juga boleh, nggak masalah. Masih aman ya dok, karena penularannya sulit gitu ya dok. Oke, untuk penularannya seperti itu. Sebenarnya yang berkembang di masyarakat kan lebih ke stigma dan ketakutan orang-orang ya dok? Iya betul, karena yang tergambar, yang diterima oleh masyarakat itu kan kusta itu yang kalau dari wajah nih, karena sarafnya bisa masuk ke mata, maka yang ada kelopak matanya itu nggak bisa merem. Jadi matanya buka terus. Lalu madarosis, rambut matanya hilang. Alisnya hilang semua. Itu kan mengerikan ya. Bentukannya bentukannya mengerikan. Iya. Lalu kalau yang ada kecacatan itu kelihatan. Jadi kecacatan yang derajat 1 nggak kelihatan, tapi yang cacat derajat 2 itu kelihatan, tangannya bentuknya berubah atau kadang-kadang jarinya putus. Itu amputasi itu hilang jarinya, jari tangan ataupun jari kaki bisa. Dok, sebenarnya ini saya penasaran sekali dok, kenapa orang-orang dengan kusta atau lepra itu bisa jadi cacat ya dok? Apakah bakteri ini menyerang sistem gerak kita sehingga mati, atau karena ada infeksi berulang sehingga terjadi cacat, itu gimana dok? Iya, jadi kalau bakteri sudah masuk kan tadi saraf ya yang kena. Sarafnya kalau kena ke motorik, ke ototnya, itu kan otot-ototnya rusak. Jadi kalau ototnya rusak ya penopang jari itu kan ada ototnya. Nah itu dihancurkan oleh si bakteri itu sehingga dia lepas. Itu. Lalu kalau yang saraf itu kemampuan geraknya juga akan jadi hilang. Di sendi-sendi tangan dan kaki itu bisa yang nggak bisa menopang lagi, kakinya jadi drop foot, bawah gitu ya? Iya, jadi untuk jalan juga susah gitu. Tapi itu setelah sekian lama dan untuk yang daya tahan tubuhnya tidak terlalu baik. Tapi kalau ketahuan kemudian diobati, insya Allah nggak. Kita berusaha tidak terjadi sampai terjadi kecacatan ya dok. Oke, berarti pentingnya di sini itu lebih ke deteksi dini dan pengobatan segera ya dok? Iya betul. Jadi abaikan semua stigma jadi nggak perlu takut bahwa ini penyakit mengerikan, bahwa ini sangat menular. Enggak, diobati dengan telaten bisa. Bisa. Jadi intinya lepra itu bisa disembuhkan. Namun ketika tidak segera diobati, efek jangka panjangnya adalah kecacatan, sehingga itu mengganggu kualitas hidup ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya di masyarakat awam nih dok, apakah ada kiat-kiat khusus ya dok untuk mengatasi stigma ini? Berarti dari tenaga kesehatan tuh kita tuh harus menggaungkan apa ya dok, bahwa lepra ini tuh aman kok gitu untuk bisa disembuhkan. Apakah ada program khusus dari pemerintah untuk itu dok? Kalau program khususnya ya paling nanti akan banyak semacam penyuluhan gitu, leaflet ataupun informasi yang disebarkan bahwa
ini tuh nggak menular sekali gitu. Jadi butuh syarat dan ketentuan berlaku untuk terjadi penularan. Gitu Kemudian bisa disembuhkan, itu yang penting. Lalu bukan kutukan, jadi nggak ada penyakit di dunia ini yang sifatnya kutukan ya. Insya Allah bukan kutukan lah. Ya, jadi kalaupun ada kecacatan itu bisa dicegah, bisa diupayakan pengobatannya supaya tidak terjadi itu, karena tujuan pengobatannya adalah supaya nggak cacat ya. Jadi nggak rusak sarafnya, nggak rusak ototnya, nggak rusak matanya, seperti itu. Ya, berarti intinya masih bisa ditangani ya dok. Oke. Kalau misalnya nih dok, tadi berjabat tangan itu masih aman ya dok? Nggak masalah, tangan, berkontak sosial, bekerja seperti biasa itu tidak masalah. Kalau misalnya yang satu rumah dok, itu kalau misalnya mencurigai adanya keluarga yang kena lepra, untuk penanganan awal kita nih serumah, apakah tetap harus pakai masker atau seperti penularan lainnya? Apa bagaimana dok? Tidak ada upaya untuk pencegahan seperti itu. Jadi kita bisa bergaul bebas gitu, tetapi hindari sentuhan yang intens dan terus menerus. Ya, jadi mungkin yang pasangannya sakit harus hati-hati dulu, tidak intens kedekatannya sampai mendapatkan obat. Jadi ya harus segera diobati gitu. Setidaknya langsung pengobatan dan membatasi kontak intens, bukan kontak secara umum. Biasa ya dok? Enggak, kontak umum tidak, kontak sambil intens. Lalu tidak ya. Ya berarti untuk teman-temannya masih aman. Nah gini dok, kalau misalnya nih, ini kan memperingati Hari Lepra setiap akhir Januari. Ketika di masyarakat menemukan orang-orang dengan kecurigaan adanya misalnya warna kulitnya berubah nih, kemerahan atau putih gitu, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Ya, tentu minta tolong ke petugas kesehatan, bisa datang ke fasilitas layanan kesehatan atau ke tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya dia. Semoga sudah bisa paham ya. Jadi satu harus tahu bahwa ini ada bercak merah atau putih. Kemudian pastikan ada mati rasa. Mati rasa itu bisa dilakukan dengan melakukan tusukan dengan ujung kertas. Ujung kertas bisa ya dok? Bisa, ujung kertas atau kapas itu. Tidak perlu dengan jarum berarti ya dok? Enggak, tidak. Dengan tumpul. Dengan tumpul. Yang untuk pengganti jarumnya itu bisa dengan ujung kertas saja. Ujung kertas yang agak kaku gitu ya, itu bisa menggantikan jarum. Ya, lalu kalau sudah ada dua ini, kemudian apalagi bentuk mati rasanya itu sudah yang istilahnya seperti stocking anestesi, jadi kayak pakai stocking, kebasnya itu sepanjang tungkai, kemudian kaos kaki bisa di atas mata kaki ke bawah, terus ini seperti sarung tangan, jadi sampai ke pergelangan tangan itu ngetibel kebas. Apa ya, kayak kesemutan juga enggak, ini mati rasa, enggak ada rasanya apa-apa. Apakah mirip dengan pasien neuropati perifer? Iya, mirip ya. Jadi enggak ngerasain apa-apa. Orang diabetes itu makanya ini bisa menyerupai segala macam penyakit. Diabetes pun bisa gitu. Jadi kalau ada bercak, kemudian ada mati rasa, apalagi disertai dengan tadi yang ada semacam kawat-kawat, entah di siku, entah di leher, entah di belakang lutut, itu kok ada yang keras-keras dan panjang gitu. Nah, itu menguatkan harus segera melakukan pemeriksaan penemuan BTA-nya, supaya bisa tegak ini sakit lepra atau tidak gitu. Itu kalau yang jelas itu bisa langsung diobati. Tapi kalau yang tidak jelas, jadi mati rasanya nggak jelas nih, kadang kerasa kadang enggak gitu. Tunggu dulu, nanti 6 bulan diulang lagi nih pemeriksaannya. Kalau makin jelas ya sudah segera lakukan lengkapi yang 3 tadi. Jadi kalau awal-awal masih yang 3 nggak jelas, yang jelas baru 1 atau 2 gitu, tunggu dulu 6 bulan. Ya, 6 bulan semuanya sudah jelas, sudah
dilakukan pengobatan. Oke, berarti langsung datangi fasilitas kesehatan terdekat ya dok, intinya betul. seperti itu. Oke, dan jangan menunggu sakitnya parah karena dampak jangka panjangnya adalah yang paling ditakutkan ya dok, kecacatan ya dok. Kecacatan, seperti itu nih. Lanjut ya dok, untuk sharing-sharing ya dok. Kira-kira dokter Navia kan sudah sering ketemu pasien-pasien dengan berbagai macam. Iya, meskipun tidak terlalu sering. Lepra ini jarang ya dok? Iya, jarang. Karena kita berada di daerah yang tidak endemis, jadi sangat jarang. Kasusnya bisa dihitung dengan jari, nggak habis dah. Oke, sebenarnya yang menjadi tantangan pengobatan ya dok, berdasarkan pengalaman dokter selama ini apa ya dok untuk pasien lepra ini? Untuk pengobatan ini kepatuhan pasien menjadi kunci utamanya. Jadi pasiennya harus patuh minum obat kusta itu setiap hari. Jadi selama 1 bulan, kemudian diikuti lagi bulan berikutnya. Nah, efek dari pengobatan ini salah satunya misalnya yang untuk kategori bakterinya kelihatan atau multibasiler itu ada obat yang membuat kulit penderita itu menjadi lebih gelap. Jadi kayak tembaga, coklat kemerahan. Jadi pasiennya menjadi hitam. Nah, itu kalau pasiennya yang standar kecantikan kulitnya adalah glowing, ini pasti akan terganggu gitu. Jadi itu salah satu hambatan yang akan dihadapi selama pengobatan. Kemudian kepatuhan, warna kulitnya akan berubah, kemudian bisa terjadi reaksi alergi. Dari pengobatan ini? Iya, jadi dari obat-obatnya ini ada kemungkinan terjadi reaksi alergi. Nah, kalau reaksi alergi apa? Maka akan muncul keluhan di kulit selain yang sudah dirasakan saat ketemu penyakit kustanya. Jadi kalau awalnya ada bercak merah, kemudian minum obat nih, lalu sekitar 1 bulan atau 2 bulan tiba-tiba kulitnya seperti campak, orang campak atau merah-merah. Seperti mau cacar air. Jadi ada pelenting-pelenting berair tapi tidak banyak sekali gitu. Atau bisa juga kayak biduren. Jadi urtikaria itu salah satu bentuk alerginya bisa seperti itu. Jadi kalau muncul keluhan di kulit selain yang dikeluhkan sebelumnya, harus segera menghubungi ke dokter yang memberikan obat untuk dilihat apakah ini ada tanda-tanda alergi atau tidak. Kemudian hambatan lagi yang bisa dihadapi oleh pasien yang konsumsi obat anti lepra ini adalah kondisi imunitas yang naik turun. Jadi kalau kondisi imunitasnya baik, sangat baik, sehingga dia mampu untuk menghambat si kuman, tetapi karena terlalu kuat, dia responnya itu menjadi lesi sebelumnya, yang bercak-bercak merah sebelumnya itu datar, dia tiba-tiba menjadi bengkak karena terlalu aktif itu. Jadi membengkak, lebih tebal, lebih merah, lebih menyala, lebih meradang gitu. Nah, itu tanda-tanda namanya reaksi. Jadi reaksi itu bisa jadi lebih berat atau yang terkena bukan hanya di daerah yang tadinya ada bercaknya, tetapi menyerang ke sendi. Sendinya menjadi kesakitan karena di situ jadi sel-sel radangnya menjadi banyak. Jadi bengkak sendi, kesakitan di sendi-sendi jarinya, di lutut, di pergelangan, kemudian di sendi-sendi jari itu bisa kesakitan yang luar biasa. Itu reaksi. Kemudian reaksi yang lain adalah muncul bercak merah lagi di luar yang sudah ada, bentuknya seperti erythema nodosum. Jadi merah-merah yang banyak seluruh badan, bentuknya biasanya koin. Bulat-bulat. Iya, koin, kemudian sedikit menebal dan itu sakit. Seperti mau bisulen gitu, tapi banyak. Dan itu pasiennya biasanya dua-duanya ya reaksi yang pertama tadi atau reaksi yang kedua seperti erythema nodosum itu pasiennya demam, kesakitan gitu. Nah, kalau ada seperti itu keluhan selain
bercak yang awal itu segera menghubungi dokter yang memberikan pengobatan supaya diberikan untuk mengatasi reaksi ini. Ya, biasanya nanti kalau sudah teratasi sudah imunitasnya dihentikan dulu. Ada obat-obat tertentu. Nah, pemberian obat-obat ini pun kadang-kadang membuat pasien juga jadi nggak nyaman, moodnya berubah, kemudian mungkin ada gangguan di lambung. Tetapi semuanya bisa diatasi, bisa ada untuk membuat menjadi lebih baik. Jadi jangan khawatir dengan segala macam yang saya ceritakan ini nanti terjadi enggak ya. Enggak apa-apa, yang penting pasiennya diobati dulu. Perkara dia nanti mau muncul reaksi yaitu karena daya tahan tubuhnya itu sedang ke arah lebih baik. Jadi nanti harus dikendalikan dulu. Nanti bisa baik. Jadi justru gejala-gejala itu adalah pertanda bahwa itu adalah proses penyembuhan, seperti itu dok? Atau iya, dok? Harapannya ke sana. Ya, tapi kalau misalnya ini jadi lebih banyak gitu, saya ya ini harus cari tahu nih apakah kumannya jadi lebih banyak lagi atau tidak gitu. Itu harus dilihat lagi jumlah kumannya seperti apa ya. Berarti kalau misalnya muncul reaksi itu dok, obat yang multi drug terapi ya dok, MDT-nya. MDT-nya tuh biasanya dihentikan sementara atau bagaimana dok? Tidak, yang dihentikan kalau reaksi alergi. Kalau reaksi alergi dihentikan, tetapi kalau reaksi terhadap sakit lepranya tidak. Jadi MDT tetap diberikan antiinflamasi yang untuk mengatasi reaksinya. Biasanya bisa paracetamol, acetaminophen, lalu steroid, metilprednisolon, dexamethasone itu biasanya diberikan seperti itu. Oh iya, berarti lepra tuh kuncinya adalah sabar ya dok dalam proses pengobatannya karena lama dan harus cepat dan harus sabar karena butuh waktu. Kalau untuk bercak perubahan warna ya dok, yang seperti tembaga itu, misalnya ini ada yang concern banget terhadap kecantikan, itu bisa hilang nggak dok kalau memang sudah sembuh lepranya? Iya, jadi kalau sudah selesai dengan pengobatannya, obatnya yang memicu terjadi kecoklatan itu kan clofazimine. Begitu obatnya dihentikan ya kulitnya kembali lagi seperti asalnya. Berarti jadi jangan khawatir. Takut ya dok. Iya. Jadi semuanya bisa ditangani. Intinya diobati, ketemu tenaga kesehatan profesional, nanti ada solusinya seperti itu ya. Iya. Kalau untuk tantangannya berarti nggak hanya di stigma, tapi dalam proses pengobatan memang butuh kesabaran dan support system. Iya betul. Juga support ya, sistemnya, pengetahuan semuanya itu supaya kalau ada hal yang melenceng itu bisa diantisipasi cepat gitu. Iya betul. Ya. Oke, berarti tantangannya di situ ya dok untuk lepra gitu ya dok. Kira-kira dokter Nafia ada pesan khusus nggak dok untuk sobat sehat PKU semua mengingat adanya hari lepra di akhir Januari ini dok? Mungkin ada take home message sendiri dok? Ya, jadi dari perbincangan kita hari ini semoga sahabat sehat bisa memahami penyakit kusta lebih baik. Jadi bahwa kusta itu bukan kutukan. Kita tidak ada penyakit kutukan ya. Kemudian menular memang, tetapi tidak mudah menular. Dia menularnya melalui kontak intens dan erat dan lama. Kemudian sudah ada obatnya, bisa disembuhkan dan begitu mendapatkan obat itu kans untuk menularkan menjadi jauh berkurang. Itu lalu pengetahuan tentang efek yang akan dialami pada saat pengobatan itu bisa didiskusikan dengan dokter yang memberikan obat. Jadi apa saja gejalanya yang obat-obatan ini berjalan dengan baik atau tidak baik itu seperti apa. Jadi pada saat pasien mendapatkan obat, pasiennya sudah tahu informasi apa yang harus dia perhatikan gitu. Saya rasa seperti itu yang harus dipahami oleh para sahabat sehat. Oke, ya.
Jadi seperti itu ya sahabat sehat PKU Jogja semua. Izin saya rangkum ya dok untuk pertemuan kali ini ya dok. Jadi lepra itu adalah penyakit infeksi, bukan penyakit kutukan. Dan lepra ini media penularan atau cara penularannya itu cukup sulit. Jadi kita sebagai teman atau orang-orang di sekitarnya tidak perlu takut terhadap penularan dari penyakit lepra ini. Kemudian pentingnya deteksi dini. Kalau misalnya ada orang-orang sekitar yang dicurigai mengenai terkena lepra, itu bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat agar kedepannya tidak terjadi kecacatan. Itu yang paling ditakutkan. Kemudian untuk lepra ini kuncinya adalah kita menangani stigmanya dan juga kesabaran dalam proses pengobatannya. Karena dalam proses pengobatannya juga masih banyak yang harus dilalui dan intinya semuanya bisa ditangani oleh tenaga kesehatan profesional dan lepra ini bisa diobati secara gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Jikapun tidak, akan dirujuk ke tempat yang mempunyai akses terhadap obat tersebut. Seperti itu. Seperti itu ya dokter, berarti mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat sehat PKU terkait apa sih yang harus dilakukan oleh pasien lepranya nih dok? Jadi untuk pasien lepranya jangan takut bergaul dengan orang lain, bergaullah seperti biasa. Untuk keluarganya jangan kucilkan orang yang sakit lepra. Jadi tidak perlu diisolasi, nggak perlu dipisahkan kehidupannya. Udah gaul seperti biasa gitu. Ya, berarti itu saja. Lepra itu seperti orang biasa saja ya, tidak perlu dikucilkan seperti itu nggih. Ya, terima kasih Dokter Nafia untuk podcast kali ini yang sangat bermanfaat dalam rangka memperingati Hari Lepra yang diperingati setiap akhir Januari. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk sobat sehat PKU semua dan semoga dapat menambah wawasan dan tentunya dapat menjadi amal panjang bagi Dokter Nafiah karena telah membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Iya, terima kasih dok. Dalam rangka Hari Lepra Sedunia, mari kita gaungkan bahwa leprosy is curable, the real challenge is stigma. Jadi tantangan terbesarnya lebih ke stigma, lepra itu bisa disembuhkan. Saya Dr. Dwi Dita Melia, izin mengakhiri podcast kesehatan kali ini. Untuk sobat sehat PKU semua, jika ada yang ingin dikonsultasikan terhadap kesehatan kulit, bisa mendatangi Poli Kulit dan Kelamin RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nanti bertemu Dokter Nafia. Kemudian jangan lupa untuk pantau terus media sosial Rumah Sakit PKU Yogyakarta di YouTube-nya YouTube PKU Jogja Media dan Instagram-nya @PKU Jogja. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu.